Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam kepintaran. Ketemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 1, di mana pokok bahasan kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang salah satu aspek akhlak dari 5 aspek yang ada dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu prasangka baik atau yang kita kenal dengan yang namanya husnudzon. Ada yang disebut dengan husnudzon, ada yang disebut dengan suudzon. Kalau husnudzon itu termasuk kepada akhlaknya akhlak mahmudah, sementara suudzon itu masuknya kepada akhlak mazmumah, akhlak tercela. Ya, berarti kalau akhlak tercela berarti akhlak yang mesti harus kita jauhi, tidak boleh kita miliki. Sementara prasangka baik atau husnudzon itu harus kita lestarikan, harus kita biasakan, ya, karena itu termasuk kepada akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, di mana akhlak tersebut patut dimiliki oleh semua umat Islam. Salah satu yang melatar belakangi daripada materi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya manusia membaca, memahami dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 12. Salah satunya yaitu atau isi daripada Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 12 ini yang memerintahkan manusia agar menjauhi prasangka buruk atau yang disebut dengan suudzon. Sebelum kita melanjutkan ke materi pada saat ini, hendaknya silakan dibuka Al-Qur'annya. Yang punya HP ada aplikasi Al-Quran juga bisa dibuka, membaca Al-Quran bisa via HP. Silakan dibuka Quran surah Al-Hujurat ayat 49, ayat 12 surat yang ke-49. Dan di dalam membaca Al-Quran, ya, terlepas surah apa saja yang kita baca, yang harus kita perhatikan yaitu makhrajul huruf, panjang pendeknya, atau kalau dalam istilah tajwid yang disebut dengan mad, termasuk dengan ketentuan-ketentuan tajwid lainnya. Karena begitu pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid, sehingga barang siapa yang membaca Al-Quran tidak disertai dengan ilmu tajwidnya, maka asimun, hukum membaca Al-Quran itu adalah dosa. Pamalam yujawidil Quran asimun, barang siapa yang membaca Al-Quran tidak disertai dengan ilmu tajwidnya, maka hukumnya dosa.
Lalu disunahkan ketika akan membaca Al-Quran kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Salah satu daripada manfaat membaca Al-Quran, kita akan memperoleh kedamaian hati, mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah memahami pelajaran. Kalau kita sudah dibiasakan dan sudah menjadi kegiatan rutin membaca di dalam membaca Al-Quran itu. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan yang itu bisa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, ini surah Al-Hujurat ayat 12 ini yang menjadi dasar bahwa kita tidak diperbolehkan memperbanyak sangkaan terhadap yang lainnya. Bahkan kalau menurut ayat ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dihitobkan, ditujukannya kepada orang-orang yang beriman. Ijtanibu, hendaklah kamu sekalian menjauhi katsiran minadh-dhanni, dari kebanyakan sangkaan. Kenapa? Karena inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian sangkaan itu ismun, ada sangkaan yang dosa. Sangkaan yang dosa yang disebut dengan su'udzon. Sangkaan yang tidak berdosa maka yang disebut dengan husnudzon. Sebagaimana tadi di awal dijelaskan bahwa husnudzon termasuk kepada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, sementara su'udzon termasuk kepada akhlak yang tercela, akhlak yang sangat dikutuk, akhlak yang semestinya tidak dimiliki oleh orang Islam. Analisis isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Yang pertama diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, kemudian tidur, lalu mendengkur. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Dan lain-lain. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Analisis isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzon. Jangan sampai kita disebutkan dengan sikap suudzon, karena dengan sikap suudzon itu akan merugikan diri kita sendiri.
Dan yang terakhir, bahwa sikap husnudzon dan suudzon dapat muncul dalam perilaku manusia, dan kebanyakan baik husnudzon atau suudzon itu muncul berkaitan dengan nikmat Allah yang didapatkan oleh hambanya. Ketika jiwa seseorang didominasi oleh nafsu amarah, tentunya sikap yang akan muncul itu suudzon salah satunya. Tetapi jika jiwanya didominasi dengan nafsunya, nafsu mutmainnah, bisa dipastikan dia tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan berani untuk melakukan suudzon terhadap yang lain, tetapi bahkan dia akan selalu bersikap husnudzon. Nah, itu salah satu analisis isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 beserta asbabun nuzulnya. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa pelajaran yang patut kita pelajari bersama, karena ini akan menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim yang sejati, bahwa kita sebagai seorang muslim yang betul-betul melaksanakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang terkait atau yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat yang sebagaimana tadi di awal sudah kita baca bersama. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita dijauhkan dari sifat suudzon. Akan tetapi kita selamanya selalu memiliki sikap husnudzon, berbaik sangka terhadap orang lain. Dan perlu Bapak tekankan sekali lagi bahwa husnudzon maupun suudzon itu bisa muncul dalam kehidupan atau dalam perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, tergantung sejauh mana dirinya, jiwanya bisa menjauhi dan bisa melaksanakan terhadap kedua akhlak tersebut, akhlak madhumah dan akhlak mahmudah. Ketika kita melakukan sikap suudzon, berarti secara langsung kita sudah melakukan akhlak yang madhumah, akhlak yang tercela. Manakala kita melakukan sikap husnudzon, berarti kita sudah bisa melaksanakan termasuk memelihara terhadap akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang seharusnya dimiliki oleh semua umat Islam. Untuk sementara sampai di sini dulu terkait dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon atau berbaik sangka. Nanti lebih detailnya lagi, karena ada beberapa poin lagi yang harus disampaikan kepada kalian, masih yang ada kaitan dengan isi kandungan daripada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Insya Allah nanti di video bagian kedua akan dijelaskan manfaat-manfaat, termasuk bahaya manfaat kita memiliki sifat husnudzon, termasuk bahaya kita memiliki sikap suudzon.
Itu saja untuk sementara yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.